Halo Sobat SG, terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, kenalin teman-teman semua, nama kakak Apriansa Yusuf. Kali ini kakak akan menjelaskan tips tentang ujian mandiri dan PTN. Nah, jadi hari ini ya kakak akan menjelaskan dalam 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada hal yang harus dilakukan setelah UTBK. Yang kedua, tips menghadapi ujian mandiri. Dan yang ketiga, jadwal ujian mandiri PTN. Nah, jadi hari ini ada 3 rangkuman yang utama untuk kita bahas satu persatu ya. Oke. Nah, UTBK udah selesai nih. Nah, jadi kita harus ngapain lagi ya, kira-kira ya Kak? Itu adalah pertanyaan umum yang sering ditanyakan. Ini adalah pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh para siswa kelas 12 ya. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan Kak? Gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah yang pertama, berdoa agar diberikan hasil yang terbaik. Nah, teman-teman semua tentunya setelah selesai UTBK, hal yang utama yang harus dilakukan adalah berdoa. Kenapa berdoa? Karena tanpa adanya doa, usaha akan sia-sia. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan adalah berdoa. Nah, yang kedua, self-reward. Nah, kalian semua nih ya, teman-teman semua pasti kelelahan dong setelah UTBK gitu kan. Nah, maka hal yang harus dilakukan adalah self-reward gitu kan. Self-reward ini dilakukan untuk merefreshing otak kalian dan juga memberikan apresiasi kepada diri kalian agar kalian menjadi seorang yang menghargai gitu ya, menghargai diri sendiri. Oke. Nah, yang ketiga yaitu membaca buku. Nah, pada saat menjelang UTBK ya, biasanya tuh kalian sangat sibuk dengan bacaan-bacaan buku pelajaran. Nah, setelah UTBK, ini hal yang penting nih untuk dilakukan ya. Jadi, kita bisa membaca buku selain buku-buku pelajaran. Nah, jadi kalau dulu ya, sebelum UTBK kita masih pusing dengan buku-buku pelajaran. Nah, setelah UTBK, kita bisa nih, ya, kita bisa membaca buku selain pelajaran UTBK. Misalnya contoh novel, komik, ataupun itu ya sesuai dengan keinginan kalian atau kesukaan kalian gitu. Nah, yang keempat kalian menambah skill. Nah, jadi setelah melakukan UTBK, nah masih banyak waktu nih buat mempersiapkan ujian mandiri. Nah, kalian bisa sembari menambah skill, entah itu skill bermain musik atau mengendarai sesuatu. Nah, itu adalah skill-skill yang harus kalian munculkan setelah kalian selesai UTBK. Nah, jadi nggak perlu atau tidak usah belajar dulu ya. Jadi kita harus menambah skill, menambah pengetahuan atau menambah hobi-hobi kita yang selama ini terkurung karena kita mempersiapkan UTBK. Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, yang kelima, kita harus menyiapkan ujian mandiri. Nah, setelah poin 1 sampai poin 4 sudah terpenuhi, nah hal yang harus kita lakukan setelah UTBK adalah menyiapkan ujian mandiri. Nah, teman-teman semua jangan sampai lupa ya untuk menyiapkan ujian mandiri. Karena di ujian mandiri itu banyak ujian mandiri yang sudah dibuka setelah UTBK bergulir gitu. Nah, jadi jangan sampai kelewat tuh, dan juga harus adik-adik semua dan teman-teman semua ini harus melihat atau sering cek web di kampus yang kalian inginkan gitu kan. Nah, maka dari itu ya ujian mandiri sangat kalian tunggu-tunggu nih biasanya nih. Kalian tunggu-tunggu dan juga beberapa PTN yang kalian inginkan juga kalian harus mencari info sedetail mungkin. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi kelima apa sih kegiatan yang harus dilakukan setelah bergulirnya UTBK. Oke. Nah, terus gimana sih Kak tips untuk menghadapi ujian mandiri? Nah, kakak akan menjelaskan beberapa tips untuk menghadapi ujian mandiri nih. Tipsnya itu ada apa aja? Nah, tips ujian mandiri ala Kak Yusuf. Oke. Nah, lihat di sini ya. Tips ujian mandiri pertama ya, yang harus kalian lakukan adalah mencari tahu informasi ujian mandiri. Nah, seperti yang kakak sebutkan tadi ya, mencari informasi ujian mandiri itu sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau kalian terlewat, maka kalian tidak ikut ujian mandiri ya. Maka dari itu,
info atau jadwal ujian mandiri itu harus kalian cari di web masing-masing PTN, begitu ya. Nah, kemudian tips yang kedua adalah menyiapkan biaya. Nah, menyiapkan biaya ini hal yang sangat penting nih, karena selain materi atau selain kemampuan kalian juga harus terpenuhi secara finansial atau didukung secara finansial. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kalian secara materi sudah siap, secara mental sudah siap, tetapi biayanya tidak siap, nah itu yang jadi masalah gitu kan. Maka dari itu menyiapkan biaya itu adalah hal yang sangat penting. Ya, mempersiapkan biaya itu adalah hal yang sangat penting untuk kalian. Oke. Nah, yang ketiga memperbanyak latihan soal. Nah, memperbanyak latihan soal itu bisa kalian akses tryout online atau misalnya sering melakukan tryout online. Nah, juga ya di Bimbel SG itu ada yang namanya tryout CBT nih. Nah, jadi kalian jangan sampai lupa ya. Kalau misalnya kalian ikut join atau gabung di Bimbel SG, nah kalian itu bisa ikut tryout CBT. Nah, tryout CBT ini sangat bagus nih ya dengan metode yang menggunakan teknologi. Nah, jadi sangat relevan dengan keadaan tes-tes mandiri atau ujian mandiri yang relevan pada saat ini gitu ya. Mungkin sangat mirip ya dengan latihan-latihan soal untuk TBK ataupun ujian mandiri gitu. Nah, juga ya tips selanjutnya adalah kalian mengatur strategi dalam mengerjakan soal. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ujian mandiri ya, khususnya ujian mandiri itu kalian tidak sembarangan ya, karena beberapa PTN memiliki aturan-aturan dalam penilaian gitu kan. Ada beberapa PTN yang menggunakan sistem skor yang plus atau skor yang minus. Ada juga beberapa PTN yang menggunakan sistem jika benar 1 maka yang salah 0. Ada juga yang seperti itu. Nah, ada juga beberapa PTN yang menggunakan sistem penilaian IRT atau teori respon butir. Nah, jadi teman-teman semua harus tahu nih ya beberapa penilaian-penilaian untuk ujian mandiri. Jadi setiap PTN biasanya berbeda kebijakan untuk penilaian gitu. Nah, jadi mengatur strategi dalam mengerjakan soal itu bisa juga nih ya. Di Bimbel SG ada yang namanya konselor. Nah, jadi konselor ini juga bisa memberikan strategi ketika kalian mengerjakan soal. Nah, jadi termasuk dalam mengerjakan soal dan juga memilih PTN di ujian mandiri. Nah, jadi kalian juga masih bisa konsultasi dengan seorang konselor di Bimbel SG jika kalian join di Bimbel SG. Nah, kemudian selanjutnya ya ada namanya menjaga kesehatan. Nah, jadi tips selanjutnya adalah kalian itu harus menjaga kesehatan. Nah, kenapa kalian harus menjaga kesehatan? Karena ketika kalian sudah siap secara materi, sudah siap secara material dan secara finansial, maka hal yang harus kalian lakukan adalah tetap menjaga kesehatan. Nah, apalagi saat ini kita hidup di zaman pandemi. Nah, kita harus menjaga kesehatan, menjaga juga imun kita dari virus-virus yang ada saat ini. Nah, maka dari itu kesehatan sangat penting karena banyak beberapa siswa yang sudah siap secara materi maupun secara finansial, tetapi ketika dia terkena sakit ya atau drop, maka dia tidak jadi ikut ujian mandiri. Nah, maka dari itu ini hal yang sangat penting ya harus kita perhatikan adalah kesehatan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah berdoa. Nah, balik lagi ya, berdoa itu adalah suatu hal yang penting ya. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah menyiapkan apapun semuanya ya, kita sudah menyiapkan. Nah, maka dari itu berdoa adalah hal yang sangat penting bagi kita. Oke, berdoa ini adalah tentunya hal yang sangat penting ya, karena Tuhan ini yang menciptakan kita gitu. Nah, maka dari itu selain berusaha, kita juga harus berdoa untuk meyakinkan diri kita. Nah, itu dia tips dari kakak. Semoga bisa diterapkan ke kalian. Setelah ini akan ada video beberapa jadwal ujian mandiri yang ada di Indonesia. Nah, ikutin terus ya channel YouTube Bimbel SG. Bye-bye! Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!